Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqullahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada subuh ini kita diizinkan Allah dengan taufik dan hidayahnya untuk sama-sama berada di rumahnya yang mulia ini. Semoga setiap langkah kita dinilai oleh Allah SWT sebagai pahala yang besar di sisinya. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan nikmat itu semakin bertambah. Selanjutnya salawat dan salam buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlu baitnya, para istri, anak-anak dan keturunannya, para sahabat dan para tabi'in serta siapapun yang istiqamah berjalan di atas ajaran dan sunnah-sunnahnya. Ma'asyarul kiram, kembali kita melanjutkan bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adab Al-Mufrad. Kita sampai pada bab yang ke-171. Qala rahimahullah, babu qublatir rajulil jariyata as-saghirah. Bab laki-laki mencium anak perempuan yang masih kecil. Al-jariyah disebut al-jariyah dari yaitu anak perempuan yang kalau kita istilahnya yang belum balik. Di kalimat al-jariyah asalnya adalah anak perempuan yang belum, atau anak-anak yang masih belum balik. Dan untuk laki-laki disebut dengan al-ghulam atau as-sabi. Al-ghulam atau as-sabi. Jadi kalau ada misalnya hadis bahwa Nabi SAW dan seperti Sahih Bukhari datang kepadanya seorang jariyah lalu memegang tangan beliau dan mengajaknya berjalan berkeliling Madinah. Sebagian mengatakan bahwa Nabi SAW memegang tangan perempuan yang bukan mahramnya. Berarti di sini terjadi
Karena kalau dicari nanti namanya anak perempuan atau anak gadis kecil. Kalau awak gadis kecil terbayang lah itu kan, anak-anak SMP, anak SMA, kan gadis kecil masih. Kalau besok-besok lagi anak kuliah pun masih gadis kecil juga. Ya, ya Ustaz ya. Ya sebab nanti usia dini sampai umur 39. Nah, ya sampai usia 39 masih usia dini, nanti anak kecil juga. Bukan, al-jariyah adalah itu telak ala al-bint fi muqtabali umriha, yang masih sebelum baliknya. Jadi boleh laki-laki mencium anak perempuan yang masih kecil. Bab ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah karena sebagian apa namanya ya ta'affaf atau merasa tidak bagus bila seseorang mencium anak perempuan yang bukan mahramnya. Yang kedua, isyarat dari Imam Al-Bukhari bahwa mahramiyah itu, bahwa hukum mahram itu baru berlaku sejak baliknya. Dan balik itu ditandai dengan kalau perempuan sampai umur haid, umur haid ada umurnya, sampai haid atau umur 15 tahun atau udah lupa kayak bikin atau nikah belum, tentu atau mimpi dewasa. Ini kalau mimpi dewasa itu dianggap sudah balik. Ulang lagi, nikah belum tentu balik, karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha nikah umur 6 tahun tapi belum balik, baru baliknya umur 9, sehingga Nabi SAW baru bercampur dengannya setelah umurnya 9 tahun. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Yang pertama, haid atau nifas. Langsung nifas itu setelah melahirkan saya. Jadi sebagian orang mengira bahwa anak itu masih kecil sekali. Subhanallah. Sampai hari ini masih ada orang yang menikah umur 9 tahun itu. Teman Umi Samah tuh, umur 21 tahun sudah punya cucu. Nah, terbayangnya umur 21 tahun ya sudah punya cucu. Umur 51 tahun anak belum ada. Misal ini umur 21 tahun sudah punya cucu, dia perempuan memang, bukan laki-laki. Kan dia bilang Umi Usama tadi, bukan Abu Usama. Umurnya 21. Gimana ceritanya? Dia berumur 9 tahun dinikahkan oleh orang tuanya. Umur 10 punya anak perempuan. Berarti anak perempuannya ini umur 9 tahun dia nikahkan lagi. Berarti 10 tahun 9, 19. 19 tahun lebih umurnya, dia sudah punya menantu. Awal 19 tahun masih belum bisa bersihkan tempat tidur. Belum bisa bersihkan tempat tidur. Anak bujang sekarang nih, anak gadis sekarang, Masya Allah. Ya, masih emaknya yang membersihkan tempat tidurnya. Ini sebenarnya tidak pantas ini. Tapi begitulah anak kita hari ini. Kemudian umur 21 tahun anaknya, atau anak dari anak perempuannya itu melahirkan, sehingga dia punya cucu di umur 21 tahun. Saya yakin nanti dia umur 31 dia punya cicit lagi, Masya Allah.
Ya, lihat kaum muslimin muslimat. Kalau umur 31 dia sudah punya cicit, umur 41 sudah apa di bawah cicit? Nah, cucut. Subhanallah. Umur 51 sudah berapa keturunan nih kalau memang berlaku yang seperti ini. Jadi sebenarnya kita ini hebat kalau cepat menikah. Yang tidak hebat yang lambat-lambat nikah. Iya. Yang lambat menikah itu penakut semuanya. Penakut. Cemen ya, ya cemen. Lambat-lambat itu cemen. Nah, harus cepat. Cuman itu masalahnya kita juga punya orang tua yang penakut semua. Itu masalahnya. Orang tua kita hari juga pada penakut. Penakutnya kenapa? Besok kalau udah menikah, anak laki-lakinya saya tidak dapat lagi pencariannya. Itu masalahnya. Itu yang ditakutkan olehnya. Akhirnya semua anak penakut, orang tua penakut. Sehingga diancam sedikit pun semuanya jadi takut. Jadi anak-anak kita sekarang nih, anak apa? Orang-orang tua kalau anak menikah, apalagi sedang masih kuliah, berhenti jadi anak saya. Nah, kalau dapat ancaman berhenti jadi anak, ya, awak justru ketika menikah tuh pasti lebih butuh lagi bantuan orang tua. Tidak dipecat jadi jadi anak. Tambah lagi pemerintah juga sama. Kalau kamu menikah, kembalikan beasiswa. Kembalikan beasiswanya. Ada mahasiswa, Masya Allah. Dia dapat bidik misi. Di akhir-akhir semester, dia menikah. Atau nak menikah. Ya, jadi apa kata Ustaz? Tolonglah Ustaz, dicepatkan bimbingannya. Siap, saya bilang, kalau untuk menikah saya siap. Kalau perlu saya ajak sekali menikahnya. Jadi, masa dia siap, saya bantu dia. Ya, artinya kalau untuk menikah ini saya suka bantu mahasiswanya. Ya, misalnya nilai saya naikkan jadi A. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Jangan hendak ikut ujian atau malas-malas belajar. Enggak, memang harus tambah rajin. Kan kata Abu Hurairah dapat doa Nabi, tambah rajin dia belajar kan. Abdullah bin Abbas dapat doa Nabi, tambah rajin. Dijanjikan Abu Bakar masuk surga, tambah rajin dia. Iya tak? Nah, itu maksudnya. Tapi intinya asal menikah, insya Allah dapat nilai. Ya. Kalau saya membimbing skripsinya, insya Allah saya bantu mempercepat selesainya. Jadi kalau pertemuan kadang-kadang agak sulit juga sekali 2 pekan kan. Tapi kalau menikah 2 kali sepekan saya siapkan. Ada yang mau nikah bimbingan saya? Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Karena menikah itu orang hebat. Nabi bilang nisfuddin, setengah agama. Jadi yang belum-belum ini tidak hebat. Belum-belum tidak hebat. Apalagi baru nikah cerai lagi, itu bahaya juga memang. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi al-jariyah adalah anak perempuan yang belum balik. Maka belum berlaku baginya hukum mahram. Tetapi kalau sudah mendekati balik, ya sesuatu sudah mendekati, akhadha hukmah. Biasanya asy-syai'u idza qaraba syai'an akhadha hukmah. Jadi kalau sudah SMP dia jangan dicium lagi, nanti marah bapaknya. Nah, kemudian curiga pula orang nengok kan. Nah, maksudnya anak-anak kecil seperti yang tersebut dalam riwayat ini. Nah, yang maksudnya inti daripada masalah ini adalah al-jariyah itu diitlakkan bagi anak perempuan yang masih kecil, balita misalnya dan seterusnya sampai dia balik. Sampai dia balik. Maksud saya, jadi kalau ada hadis seperti yang Nabi SAW digenggam tangannya oleh jariyah lalu ditariknya keliling Madinah, itu maksudnya ada kecil perempuan yang belum balik. Dan juga diitlakkan ya kepada hamba sahaya. Karena hukum hamba sahaya dalam banyak hal juga dihukum seperti yang belum balik, sebelum balik. Makanya kalau wanita hurrah, merdeka, berpakaian itu kena hukum pakaian syar'i, menutup seluruh tubuhnya.
Tapi kalau yang namanya hamba sahaya di depan tuannya dan keluarganya, dia boleh membukakan kepalanya tetap tanpa tutup. Jadi hukumnya hukum jariyah, sehingga disebut juga dengan jariyah. Dan bila terjadi pidana misalnya, hukumnya juga setengah. Hukumnya juga setengah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Qala haddatsana Asbagh. Berkata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Asbagh ibn Waqid. Qala akhbarani Ibnu Wahab. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahab, yaitu Abdullah ibn Wahab al-Misri, seorang ulama hadis dan fikih di Mesir, murid Imam Malik rahimahullah, dan juga Al-Laits ibn Sa'ad. Qala akhbarani Makhramah ibn Bukair. Makhramah ibn Bukair, nah, telah menceritakan kepada kami Makhramah ibn Bukair juga seorang ulama hadis dan fikih di Mesir. An abihi, dari bapaknya Bukair ibn Abdullah, annahu ra'a Abdullah ibn Ja'far, bahwa dia melihat Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib, ayahnya Ja'far bin Abi Talib dulu adalah salah seorang panglima perang Islam yang gugur di perang yang tiga panglima itu yang gugur di perang Mu'tah. Ahsanta, di perang Mu'tah. Sini Masya Allah. Takut nih Masya Allah. Di perang Mu'tah, ma'asyarul kiram. Dan Ja'far bin Abi Talib juga ma'asyarul kiram dirahmati Allah, lahirnya hadis isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghuluhum. Jadi sunnah bagi masyarakat untuk memberi makan bagi keluarga yang tertimpa musibah kematian, karena mereka sedang sibuk oleh kesedihan. Bukan ahli mayit yang menyiapkan makanan untuk warga, seperti yang sering terjadi di negeri kita. Ya, kalau ada yang meninggal, malamnya sibuk-sibuklah mereka menyiapkan makanan. Ya, untuk malam penyisihan lah seadanya. Nanti pas grand final, semifinal dulu ya, semifinal agak naik sedikit. Jadi malam pertama cukup goreng, pisang rebus dan sebagainya. Biasanya peminatnya kurang juga. Di penyisihan belum terlalu banyak. Semifinal udah mulai ramai dikit. Pas malam finalnya, apalagi grand final, apalagi apa namanya, es klasiko final, yang orang-orang yang banyak duitnya itu ramai itu biasanya, apalagi kalau dekat-dekat pesantren. Maka yang seperti ini memang susah untuk ditinggalkan, sebab banyak di dalamnya terselip kepentingan. Jarang anak-anak pondok makan lomak kan. Nah, jadi makanya doanya Allahumma akthir mautal muslimin, ya Allah banyakkan orang mati di kalangan kaum muslimin. Dia mendoanya apa, sebab setiap ada meninggal berita gembira bagi anak pondok. Berita gembira bagi tetangga. Karena apa? Ada orang mati berarti ada nasi berkatnya. Nah, jadi mau susah tinggalkan ini. Walaupun diakui oleh guru-gurunya, diakui oleh buya kiai-kiainya, ini tidak disunnahkan. Bahkan jelas dalam mazhab yang dianut, mazhab Syafi'i, haram. Ya, Imam Syafi'i jelas fatwanya haram 3 hari berturut-turut makan di rumah orang yang baru meninggal. Nah, tapi kok bisa berubah ya? Padahal mati-matian jangan keluar dari mazhab Syafi'i. Siapa yang tidak bermazhab Syafi'i bukan ahli. Siapa yang tidak bermazhab Syafi'i di Indonesia berarti bukan ahli sunnah. Betul juga nampaknya bukan ahli sunnah. Karena memang sunnah itu adalah membuatkan makanan dikirim ke rumah orang itu, bukan berlomba makan di rumah orang yang meninggal. Nah, jadi sehingga nanti doa santri lagi bukan banyakkan orang meninggal, tapi jagalah orang-orang hidup dan panjangkan
umurnya. Kalau enggak nanti banyak doanya. Ahlul bait kan enggak tahu dia maknanya. Anak pondok dia yang tahu tuh. Ya Allah, Allahumma afidna ahla hadzal bait. Ya Allah, cepat matikan orang rumah ini. Allah musta'an. Itu anekdot saja Ustaz ya, anekdot aja. Yang penting bahwa fatwa Imam Syafi'i seperti nukil juga oleh Imam Nawawi rahimahullah jelas bahwa haram hukumnya berkumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang yang baru dapat musibah itu selama 3 hari 3 malam. Dan kita Masya Allah para pengikut fanatik mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau tidak bermazhab Syafi'i keluar dari ahlu sunnah, senang sekali dengan menghidupkan acara-acara ini. Ditinggalkan hadis-hadis yang sahih dan sharih, dicari yang terserondok-serondok. Nggak nampak-nampak ini mana. Jumpa dia rupanya dalam Al-Hawi lil Fatawi Imam As-Suyuti atau dalam Syarh As-Sudur bi Ahwalil Mauta wal Qubur, akhirnya temu di situ. Nggak bersanad. Ya, lalu dibuatkan kitab kami bersanad katanya. Ternyata bukan bersanad tapi berkhianat kata Ustaz Zulkarnain. Nah, masyiral kiram dirahmati Allah. Tidak ada sanadnya. Ada yang bersanad tapi sampai tabi'in, tapi ternyata putus-putus pula sanad itu. Kalau putus-putus kuat apa lemah? Lemah. Allah musta'an. Semoga Allah memudahkan hati kita untuk menerima yang hak. Ma'asyiral kiram, bahwa annahu ra'a Abdullah bin Ja'far, dia melihat Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib yuqabbilu Zainab binta Umar bin Abi Salamah. Dia mencium Zainab binti Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah itu adalah anak sobok Nabi SAW. Itu anak sobok. Nggak tahu rupanya ya. Buka kamus. Anak tiri. Anak tiri. Sebut anak tiri. Orang konotasinya, ya anak tiri kalau konotasinya tidak bagus kan. Masa kita di anak tirikan kan. Kan tidak bagus bunyinya. Jadi biasalah anak sobok. Tahu tak sobok? Baru nikah dengan mak tiba-tiba sudah punya anak kita. Itu maknanya sobok. Tanya sama mak, sama harus nanti ya. Makna sobok, tahu makna soboknya? Jadi anak yang tiba-tiba belum kita baru menikah dengan ibunya, kita sudah punya anak dari suami yang sebelumnya, yaitu anak Abu Salamah. Anak dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, sahibul hijratain, yang hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Dan kisah hijrahnya memilukan. Nah, karena dia halang-halangi oleh orang kafir Quraisy. Nah, Zainab binti Umar, dan Umar ini adalah anak Ummi Salamah. Umar ini adalah anak Ummi Salamah yang bertindak sebagai wali nikah ketika Nabi menikah dengan ibunya. Ketika Nabi menikah dengan ibunya. Nah, Umar ini punya anak namanya Zainab binti Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Abu Salamah meninggal, Abu Salamah ini suami yang luar biasa. Ia sangat berkesan bagi istrinya. Jadi ketika meninggal, Ummu Salamah pernah mendengar Nabi SAW mengajarkan doa bagi orang yang meninggal. Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khairan minhu. Ya Allah, beri aku pahala dalam musibah ini dan ganti dengan yang lebih baik. Lalu setelah baca doa, dia bingung, siapa pula yang lebih baik dari Abu Salamah ini? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata doanya makbul gitu. Doanya makbul. Ternyata selesai iddahnya datang pinangan dari Rasulullah SAW. Rasul ingin, karena dia Abu Salamah itu adalah laki-laki yang utama. Kalau saya tidak salah juga sepersusuan Nabi SAW. Kalau saya tidak salah ini juga sepersusuan dengan Rasulullah SAW. Jadi dia ingin menjaga
apa namanya, mantan istrinya ini supaya dipelihara oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi boleh kan suami istri dari saudara kita nikahi setelah itu? Boleh. Bukan masalah mau atau tidak mau, ini lain. Mantan dusi masa dinikahi kan itu kan. Nah, boleh karena dia bukan mahram. Ya bukan mahramnya, bukan mahram dia. Alhamul maut kata Nabi SAW, bukan mahram. Jadi boleh dinikahi. Apalagi sepersusuan kan hukumnya sama dengan nasab. Nah, akhirnya dia dilamar oleh Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, saya punya anak kecil dan saya juga orangnya pencemburu. Nah, kata Nabi SAW, kalau masalah cemburu saya doakan supaya nanti Allah ringankan. Hilang tidak mau, hilang cemburu itu mana hilang di kaum muslimin. Nah, adapun anak nanti akan dipelihara oleh Ammar ibn Yasir. Nah, وهي ابنة سنتين أو نحوه anak itu umurnya anak yang dicium oleh siapa tadi? Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, mencium Zainab binti Umar ibn Abi Salamah. Berarti anak ini atau Abdullah adalah tabi'i, anak Ja'far atau sahabat kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tentu saja Ja'far kan meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja anaknya sudah lahir di zaman Nabi masih hidup. Zainab adalah dari generasi kedua setelah Umar, adalah sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, sedangkan Zainab anaknya dicium oleh Abdullah ibn Ja'far, padahal dia bukan mahramnya, yakni wahiyab natu sanataini au nahwah, padahal umurnya sedangkan umurnya waktu itu 2 tahun atau sekitar itu. Berarti anak yang masih kecil disebut dengan al-jariyah. Dalam kajian-kajian fikih nanti akan ada mas'alah baulus sabi wa baulul jariyah. Baulus sabi duna sanatain idza lam ya'kul min ghairi halibi ummihi, bahwa kencing anak kecil laki-laki kalau belum makan kecuali dari susu ibunya sampai umur 2 tahun, membersihkan cukup disiram dengan dipercikan air. Ya, dipercikan air. Sedangkan al-jariyah, sedangkan anak perempuan beda hukumnya, dibasuh. Nah, ini dari perkataan Nabi dan ininya. Jadi umurnya ketika itu baru 2 tahun. Artinya menciumi anak kecil adalah bagian dari adab yang dibolehkan dan dianjurkan. Sebab Nabi SAW ketika datang kepadanya Al-Aqra' ibn Habis. Aqra' ibn Habis. Habis ini bukan ludas maksudnya. Habasa yahbisu habis. Aqra' ibn Habis yang min muslimati al-Fath, yang masuk Islam pasca Fath Makkah. Ma'asyal kiram, di rumah datang, lalu dilihatnya Nabi SAW mencium Umamah binti anak cucunya Umamah. Anak siapa? Lupa lagi ya. Anak Zainab. Dia mencium dari Umamah, lalu Aqra' melihat, "Atuqabbil ya Rasulullah? Apakah engkau menciumi anak-anak kecil? Wallahi inna li 10. Saya punya 10 orang anak, ma qabbaltuk minhum ahadan qat. Saya punya anak 10 orang, tak satu pun yang pernah saya cium." Lalu Nabi katakan, "Man lam yarham la yurham." Orang yang tak punya sifat penyayang tak akan disayangi. Jadi bukti sayang ini. Bahkan kalau dewasa kan boleh juga dicium. Dah balik boleh kan? Tapi syarat ketentuan berlaku. Ya Ustaz, harus ada SIM, surat izin menciumnya. Jadi di KUA
Ini kan bilang dah besar enggak, sayangnya enggak. Justru ciuman adalah lambang sayang. Antum ketika sayang pasti dicium. Tapi kalau lagi benci, jadi kalau pulang dicium berarti sedang sayang. Kalau pulang dibelakangi berarti sedang. Nah itu aja tanda paham lah, tanda-tanda. Atau minimal tidak disambut cuma sekali. Jadi sayang itu ciuman adalah lambang sayang. Cuma ada yang bersyarat, ada yang tanpa syarat. Ini yang tanpa syarat ini. Paham saya? Jangan salah paham, nanti dibawa pula pulang yang paham salah. Rupanya boleh mencium anak perempuan katanya. Asal temu tepi jalan anak perempuan dicium, jangan. Dikejar sama orang tua ini nanti. Jadi anak kecil yang dicium karena itu adalah sayang. Lambang sayang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau makanya ciuman sayang beda dengan ciuman nafsu, kan beda. Ciuman nafsu beda. Nah, ini makna dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari ini sebagai adab yang dianjurkan. Bahkan sekalipun anak itu perempuan, tetap dianjurkan untuk menyayanginya dengan cara menciumnya. Karena cium itu menggendong, mencium, memajak bermain. Itu kan bagian. Kemarin kan cerita Husain bermain Nabi dengannya, kan dicandain itu. Nabi coba halang-halangi dia. Artinya ini adab tidak merusak muru'ah. Karena kalau tidak jelaskan bisa saja orang mengatakan masa anak perempuan diciumi juga. Gitu? Enggak. Jadi Imam Bukhari katakan ini termasuk min adabis salaf. Bahwa mereka sayang pada anak kecil, yaitu diantaranya dengan menciumnya sekalipun bukan anak sendiri. Sekalipun bukan anak sendiri. Nah, siapa yang tak pernah mencium anaknya? Tak mungkin mencium anak orang. Saya takut juga, jangannya ibu tak pernah diciumnya juga. Ya 10 orang anaknya tak satu pun dicium. Jangan-jangan ibunya tak pernah juga. Tak pernah juga diciumnya. Allah musta'an. Makanya Nabi SAW, memang dia, orang Badui itu memang begitu kaum muslimin dan muslimat. Makanya Nabi SAW tidak menganjurkan kita untuk menjadi orang Badui. Kalau antum jumpa orang Badui, payah. Sejak zaman Nabi lagi. Dia bicara sama Nabi aja, sambil berdiri bercakap sama Nabi. Siapa Muhammad di sini katanya. Bukan siapa Rasulullah katanya. Tidak bersalam dulu, kadang bersalam kan. Siapa kalian yang Muhammad kan? Nunjuk dia. Baru Nabi bilang saya katanya. Saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi paham, memang begitulah. Sehingga keluar dalam hadis Nabi, man bada jafa. Man bada jafa. Jafa itu maknanya adalah kasar. Orang yang tinggal di Badui pasti kasar orangnya. Makanya menyikapi orang juga tidak boleh sama. Ya kalau orang kampung kasar-kasar sama kita, jangan langsung baperan kita. Makanya kita yang perhalus dia. Pandailah main halus. Kan sudah saatnya main. Sudah saatnya main halus gitu. Orang kampung apa sukanya? Hah? Hah? Apa sukanya orang kampung? Kalau antum pulang, ya tegur mereka. Kalau pakai mobil, buka kaca mobil itu. Yes ya? Nah, buka. Assalamualaikum. Atau tidak pandai biasa mereka salah. Hoi, katanya kan. Nah, Pak Haji, suka dia itu. Yes ya? Nanti ini akan lama-lama terbawa oleh mereka. Jelas ya? Nah, sekali-kali datang bawa hadiah. Nah, bawa hadiah ke dia. Hadiah yang paling disukai orang kampung? Dulu sebelum kita tahu kita bawa, sekarang udah tahu jangan bawa lagi. Ganti dengan kurma gitu misalnya kan. Apalagi zam-zam, senang dia itu. Bawa kurma atau zam-zam. Kemudian bawa cincin apa imitasi itu. Sekali pakai langsung itu. Senang dia. Ini cara untuk memperhalus mereka dalam bergaul. Ya dulu memang terpaksa bawa itu kita. Tua. Senang deh itu Tuk Haji. Nah, sekarang diganti aja dengan kurma, dengan pokoknya pandai-pandai antum lah. Kalau durian banyak kampung ya. Nah, ma'asyal kiram dirahmati Allah. Ini apa namanya?
tanda seseorang memiliki hati yang halus adalah menciumi anak kecil. Karena sebelum bab ini kan babur rahmatis saghir, bab tentang kasih sayang pada anak-anak. Kemudian bab tentang mu'anaqatis sabi, memeluk anak seperti hadis yang sebelum ini. Kemudian bila panen pertama buah-buahan diberikan pada anak yang paling kecil, supaya dia merasa dihargai. Wah, dia yang pertama mencicipi. Kalau kita di kampung dulu kan masih ingat, kadang pelihara ayam sama emak kita, ini ayam dasman, ya kan? Ini ayam sebulan, ini ayam sebulan. Habis-habis pas hari raya bantai semuanya. Itu biasa dari dulu udah terjadi itu. Ya kalau ada sekarang ya, anak-anak dapat apa namanya yang hari rayanya apa? THR dari pamannya, dari abangnya, dari siapa. Lalu kata maknya, sini Umi simpan nanti hilang katanya. Lebih duluan hilang di Umi. Sehingga keluar apa meme namanya investasi bodong katanya. Investasi bodong. Sini Umi simpan nanti hilang sama kamu. Rupanya sudah duluan hilang jadi belanja hari raya. Nah, Allah musta'an. Itu sudah dari dulu. Ini kerbau. Nah, misalnya kerbau si dasman, ini kerbau si bulan. Nah, besok dijual, ada dapat bagian. Tapi semangat, artinya ada dihargai kita. Anak-anak senang di situ. Walaupun dia tidak nanya lagi nanti. Walaupun udah jual orang tuanya, tahu dia. Tidak paham. Tapi ketika disebut ini kerbaunya kamu. Rajin dia cari rumputnya. Rajin dia lepas pagi-pagi itu. Kasih minum, kasih air garam kan. Tapi kalau tidak sebut dia, ini caranya gitu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi anak kecil juga harus diberikan tempat. Nah, harus diberikan tempat di hati kita dan di ruang kita. Sehingga tidak perlu lagi kampanye daerah ramah anak. Lebih duluan kita memiliki akhlak ramah anak. Sekarang kan tidak banyak kabupaten ramah anak, kawasan ramah anak. Islam selamanya ramah anak. Kalau kita terapkan akhlak ini, kita akan menjadi orang-orang yang ramah dengan anak-anak. Sampai di masjid sekalipun. Di masjid sekalipun. Ya, nah. Di masjid sekalipun, masjid ini, maksudnya masjid kaum muslimin itu, selama masih ada tawa anak-anak di dalamnya, insya Allah akan bersambung generasi yang baik di situ. Tapi kalau sudah anak-anak tidak bebas lagi di masjid, berarti tanda tidak bersambung generasi. Akhirnya setelah mereka besar, ini kan pernah di masa kita di kampung dan di kota. Karena di kota kan orang kampung juga aslinya. Iya dah. Kamu orang kampung, Sulair. Mana kampung bang? Saya kampung mau jual lagi. Ya orang kampung semua. Mana kampung? Simpan Timun, Merbau, Danau. Orang kampung semuanya. Tidak ada yang tidak ada kampung nih. Balik orang kampung. Tiba-tiba pergi ke kota. Perangi kampung kadang terbawa juga ke kota. Nah, nengok anak-anak main tuh. Anak mainnya suaranya volumenya DBL apa untuk desibel ya, 2 desibel. Pas dia selesai 12 desibel ya suaranya. Akhirnya orang terkejut bukan karena anak-anak, tapi karena yang negur anak-anak itu. Ada pula kemarin sampai didorong pula sampai tumbang anak-anak. Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat, kan sudah makanya dipelajari anak-anak itu jangan dipisahkan sabnya dengan dewasa untuk pembelajaran, ya. Tapi jangan disab-sab di belakang imam pula disuruh, jangan. Nah, nanti pas imam salah tidak ada yang betulkan, atau imam batal wudu tidak ada yang gantikan, ya. Harus di belakangnya orang yang berilmu yang bisa betulkan. Jadi anak kalau belum bisa dilepas itu bawa dekat kita. Karena Jabir bin Abdullah, Al-Bara bin Azib, dan lain-lainnya meriwayatkan dulu kami bawa anak-anak kami di samping kami sholatnya. Jadi sehingga jangan dipegang lagi bahwa anak kecil yang belum disunat menusap gitu. Nah, walaupun khilaf ini menurut para ulama, tapi wallahu alam yang sahih tidak memutus sab, karena sabnya dah putus-putus juga. Kadang tiang jadi mutus sab kadang. Ya. Anak kecil sholat dia dianggap tidak boleh mutus sab. Tapi dia sholat di
di samping-samping tiang, kadang taruh tas pula sampingnya, kadang sengaja pula jarak untuk satu orang tidak diisi, katanya takut putus sab, dia sendiri mutus sab. Nah, Allah musta'an. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang lucu dan terjadi di masyarakat, sehingga anak-anak merasa terasing dari lingkungannya sendiri. Ditambah lagi ayahnya tidak ikut ke masjid. Iya, anak disuruh diantar pas qomat ayahnya pulang. Ayah pulang, anak suruh masjid. Akhirnya anaknya dimarahin sama orang di masjid. Akhirnya dia yang marah di masjid di luar masjid. Akhirnya bertemu. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, anak-anak ini harus kita berikan tempat di hati kita dan tempat di ruang-ruang kita. Dan kalau mereka salah, kita yang besar saja sering salah, apalagi anak-anak. Makanya tidak sama cara menyikapinya. Ma'asyarul kiram. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis yang kedua dalam bab ini dan dalalahnya jelas sekali bahwa mencium anak kecil sekalipun anak perempuan itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Qala haddatsana Musa, telah menyampaikan cerita ini kepada kami Musa, yaitu Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Abu Salama Al-Minqari, adalah termasuk guru junior, yang paling junior di antara guru Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala akhbarana Ar-Rabi' ibn Abdullah ibn Khattab, telah menceritakan kepada kami Rabi' bin Abdullah ibn Khattab an Hafs, dari Hafs ibn Umar ibn Asim, anil Hasan, dari Hasan, itu Hasan ibn Abil Hasan Abu Sa'id Al-Basri, imam terkenal. Qala in istata'ta an la tanzura ila sya'ri ahadin min ahlik illa yakuna ahlaka aw sabiyya faf'al. Kalau kau bisa tidak melihat rambut seorang pun dari perempuan keluargamu, illa yakuna ahlak, kecuali istrimu sendiri, faf'al, lakukanlah, au sabiyah, atau anak yang masih kecil, maka lakukanlah. Artinya ini mimbabi al-wara, kalau bisa jangan ada di antara saudari-saudari kita sekalipun mahram kita yang terlihat rambutnya oleh kita, kecuali yang masih kanak. Artinya Imam Al-Hasan rahimahullah ta'ala kan dia tinggalnya di Irak, di Basra. Maka dianjurkan sejak anak-anak lagi atau sudah dewasa untuk membiasakan menutup rambutnya, sekalipun di depan mahramnya. Walaupun secara hukum fikih, ya bagi orang yang mahram boleh melihat dari mahramnya rambutnya, ya kecuali aurat al-mughalladah, aurat yang keras, yaitu antara lutut sampai pusarnya, itu tidak boleh sama sekali. Yang lain boleh, tapi seandainya boleh, tetapi jangan diperlihatkan. Nah, jangan diperlihatkan. Ini aurat mughalladah. Bukan berarti walaupun boleh dilihat lalu diperlihatkan, tidak. Jelas maknanya? Jelas? Nah, karena walaupun mahram tapi tidak sedikit gara-gara diperlihatkan masuk syaitan. Maka apa yang terjadi? Sampai bahkan ayah sendiri juga melakukan yang tidak terpuji kepada putrinya. Karena apa? Karena terbiasa terlihat. Apalagi di zaman ini aurat sangat tidak terjaga dalam rumah tangga. Makanya Nabi SAW suruh pisahkan. Bila anak laki-laki atau bila anak perempuan itu sudah sampai mumayyiz, umurnya sudah maka mesti dipisahkan tempat tidurnya. Kenapa dipisahkan tempat tidurnya? Kenapa dipisahkan tempat tidurnya? Banyak sebabnya.
Yang namanya orang tidur, serapi apapun yang tidur, karena orang tidur kan siap gerak kan, ya dirapikan pakaiannya. Tapi setelah tidur, apalagi tidur lasak, tahu lasak? Nah, sering terjun dari tempat dari kasur. Kan ada sebagian kita, masya Allah, tiap hari, tiap malam jatuh dari tempat tidur. Ada tuh, nah, tiap malam, iya kan? Ada yang memang tidurnya tenang, tapi yang lasak. Makanya orang tidur tak berdosa dia, walaupun terbuka auratnya. Ya juga aja sengaja dia tidur buka aurat enggak. Tapi kalau dia dalam tidur enggak berdosa. Siapa yang berdosa? Kita yang bangun. Kalau terlihat aurat orang di waktu tertidur dia, mana dalam suatu perjalanan misalnya, maka kewajiban yang tidur untuk menutupnya. Jangan dibiarkan pula. Ya, kawan kita misalnya terbuka auratnya, dia tidur tertutup kan? Makanya ketika terbuka dan dia sekamar kita misalnya di perjalanan, terbuka auratnya, wajib kita tutup. Makanya Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, dia selalu memakai celana panjang kalau tidur. Supaya apa? Saking takutnya pada terbuka auratnya. Jadi tidur dia sengaja pakai pakaian yang tak terbuka. Kalau pakai celana terbuka juga lagi sih. Ustaz, dia celana panjang terbuka juga lagi. Nah, ini parah tuh. Celana panjang masih juga terbuka. Walaupun tidak berdosa kita. Walaupun tidak berdosa. Karena kalau pakai selimut biasa kan dari atas. Kadang-kadang ini kaki kita lutut kita ke atas, akhirnya terbuka. Maka biasa dia pakai pakaian yang menutup aurat sempurna menjelang tidur, saking takutnya. Karena kalau tidak pun manusia melihat, pasti dilihat oleh malaikat, dan pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ahaqqu yustahya minhu. Ma'asyiral kiram. Jadi kalau bisa anak dari anggota keluargamu jangan sampai ada terlihat olehmu rambutnya, maka itu harus kamu lakukan. Walaupun tidak sampai haram. Nah, tidak sampai haram. Apalagi di negeri yang tidak ada aturan untuk mesti tutup aurat kalau keluar rumah. Makanya kenapa saudara-saudara kita kalau di Arab misalnya, anak-anak kecil keluar rumah memang mereka tidak pakai jilbab. Anak kecil yang sebesar ini tidak pakai jilbab dia kalau keluar rumah. Bahkan sudah hampir balik kadang, ya, tidak pakai jilbab. Apa sebab? Karena aturan di sana tegak. Kalau sudah balik mesti pakai jilbab. Harus pakai pakaian Islami, bukan busana muslimah. Sebab busana muslimah macam-macam modelnya. Nah, busana muslimah karena ikut fashion pula di Enggak tahu ya. Enggak tahu. Ikut fashion pula di France apa bang? Paris apa? Paris fashion. Iya, jilbab Indonesia masuk di pasar Paris style ya. Masuk jilbab Indonesia. Jadi banyak orang luar negeri belajar bikin jilbab ke orang Indonesia. Sebab variasi jilbab Indonesia memang unik. Ya, lain yang disuruh, lain yang yang dilakukan. Disuruh nutup aurat, disuruh untuk menyembunyikan aurat, dibuatnya pembalut aurat. Bukan membalut aurat, tapi menutup aurat. Sehingga Indonesia banyak model jilbabnya. Ada jilbab bunuh diri, ya, yang katanya kalau berjilbab panas tapi diikatkan gitu. Lebih panas apa enggak ya? Itu lebih panas, masuk lagi ke dalam baju tuh, lebih panas. Tapi karena hilang patrik dia ketujuh. Karena itu passion yang diwajibkan, akhirnya hilang panasnya. Padahal kalau disuruh mengembah panjang, oh panas katanya. Tapi masuk ke dalam enggak panas. Sama dengan dasi juga, di negeri kita kayaknya enggak pas dasi ya. Ya kan enggak pas bang. Panas. Nah, awak dah buka dada pun kepanasan juga, gerah juga. Makanya saya bermohon kepada Allah jangan sampai pakai
Jangan sampai diwajibkan pakai dasi. Tapi kalau antum pakailah, saya tidak mengharamkan ya. Ya kalau soal mengharamkan tuh mufti yang punya kerja. Atau anda mufti, Ustaz ya, tidak ada. Seperti kata guru kami Syekh Ahmad Ansari dulu, jangan tanya saya fatwa, saya tidak ada surat berfatwa. Ya, saya hanya menyampaikan ilmu. Nah, jadi kalau masalah halal haramnya itu tanya ke mufti nanti. Ya kalau Pekanbaru tanya mufti Pekanbaru, di Kampar tanya mufti Kampar. Tapi ilmu ya kita sampaikan. Jelas kan? Nah, dasi bukan pakaian. Dasi bukan pakaian kita. Jangan bilang muslim nanti marah orang. Antum semua haram jadi ini. Bukan pakaian orang asli Indonesia. Itu ya, selesai. Kan tidak asalkan asli Indonesia kan? Asli Indonesia Tanja, sop Melayu, gitu ya. Kemudian asli Indonesia Blangkon, ya, Songko. Kemudian baju, batik. Kalau dasi setahu saya sejarahnya melalui penjajahan masuknya gitu. Jadi kalau seandainya kita wajibkan dasi, seolah-olah menjajah pakaian pakaian dalam negeri. Menurut saya itu masalah. Tapi apa haram pakainya? Saya bilang enggak. Jelas, cuman bukan pakaian orang kita. Dan juga enggak pas untuk suasana kita ini. Kecuali antum dari mobil Alphard, ya parkirnya langsung di apa namanya bang? Di lobi. Habis itu dibawakan kursi, nah, langsung ke ruang AC semuanya. Antum mungkin lah. Macam awak ini cari parkir jauh-jauh kan? Iya, pernah saya disuruh ceramah oleh yang wali kota yang lama kan. Pertama pulang dulu bu ya. Apa sampai di situ disuruh parkir jauh-jauh. Saya bilang ini enggak pas ini. Pak Wali mobilnya dalam, awak disuruh jauh dulu. Disuruh jauh sampai ke Suman HS, kan penuh tuh, ramai kan. Awak ustadznya. Saya bilang sama Satpol PP, saya ustadz yang akan ceramah. Iya pak parkir dulu, nanti jalan kaki ke sini. Saya bilang, saya mobil Sianu, saya bilang namanya Pak Sianu, bukan di kota lagi. Saya bilang, masuk enggak? Masuk. Kamu tahu enggak? Kalau saya enggak hadir, acara enggak jadi. Jadi kalau mobil beliau masuk, mobil saya wajib masuk. Kalau tidak, saya pulang. Kalau acara jadi, kamu tanggung jawab. Masa dibuka. Iya, terbayang oleh kita. Jauhnya dari sana nanti berkeringat. Pas nanti sampai ketemu wali kota, pelukan enggak pede kita. Sudah keringat gitu. Ya Ustaz ya? Kasihan juga nanti Pak Wali Kota setelah cipika-cipiki sama kita nanti. Tinggal bau keringat kita. Akhirnya kesannya Ustaz bau keringatnya itu yang bawaannya habis ceramah nanti. Akhirnya saya bilang kalau mobil beliau masuk, mobil saya wajib masuk minimal sekali ini, karena sekarang saya pengantinnya, masih pengantin tidak boleh masuk. Lagipun masih lapang di dalam, tapi kalau saya tamu biasa ya siaplah, tamu biasa saya pergi. Ini tamunya tamu VIP sebenarnya, cuman mobilnya tidak VIP, itu masalahnya. Mobil bawa mobil 96, 94, 96 betul bang. Itu tidak percaya orang kan. Itu untuk tidak pakai Honda. Kalau pakai Honda mungkin tidak boleh masuk sama sekali. Tidak ada tamu pakai Honda. Sebenarnya salah protokoler juga ya. Nanti bilang kalau Ustadz, nah kan gitu. Harusnya protokoler itu juga kadang-kadang tidak paham juga sebagian waktu itu. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, taib. Jadi kalau tidak sanggup, tidak bisa melihat kecuali istrimu, ya. Artinya saking berhati-hatinya, Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Illa yakuna ahlak aw sabiyah, kecuali kecuali istrimu. Ya tidak mungkin dah boleh nak nampak rambutnya kan, atau sabiyah, atau anak perempuan yang masih kecil, Pemunasabah dengan bab ini sama lah. Artinya kalau boleh dilihat, ya kan disamakan dengan istri boleh dilihat rambutnya, anak kecilnya boleh dilihat
rambutnya. Istri boleh dicium, boleh, anak kecil nih boleh dicium pula. Itu min diqqati fiqhil Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi hukumnya anak kecil ya sama dengan hukum melihat istri kita sendiri. Artinya kalau istri digendong, anak kecil boleh digendong. Jelas. Walhamdulillah. Kalau jelas kita tutup. Kalau belum kita sambung. Baik. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.